teman-teman, bertemu lagi di podcast milik kita. Saya Eva Trianasari akan membahas apa sih pendapat kamu tentang kejuruan multimedia. Nah, saya kedatangan tamu tercantik di sekolahnya, yaitu Kak Siti Faridatul Afifah. Halo Kak Afifah. Hai. Halo. Hai. Kak Afifah ini tuh cantik sekali ya. Makasih. Dia itu tercantik di SMK-nya. Ih, bohong, ini bohong ya guys ya. Iya benar, bohong. ini tuh tercantik pokoknya. Bohong. Gak ada yang ngalahin. Ciptaan Tuhan tuh sama semua. Kak Afifah ini umurnya berapa sih? Kamu nanya? Kamu Umur tanya aku. ini. Astagfirullah. Aku sweet 17. Wah, masih muda ya. Ya. Muda banget. Ini pasti sudah punya pacar loh. Enggak, pacarannya itu buat apa? Enggak ada manfaatnya. Masa gak punya pacar secantik ini loh, ya Allah. Astagfirullah. Enggak gitu, beneran gak punya. Karena Masa? pacarannya itu gak bermanfaat. Mantan? Gak. Gak mungkin. Udahlah. Jangan ngomongin itu lah. Gak mungkin kalau gak punya, pasti punya. Malu udah. Kan katanya gak punya nih. Kalian pasti penasaran kan bagaimana Apa? bagaimana cara mendapatkan cewek secantik Kak Afifah ini. Kalian yang para jomblo-jomblo harus tahu. Segera daftar ke Kak Afifah. Karena dia itu Podcast yang lucu banget. Gak usah promosi aku. Gak apa-apa, sedikit-sedikit Gak, gak apa-apa. jangan. Kalau boleh tahu IG-nya apa ya Kak Afifah? Oh, kalau ini gak apa-apa promosi IG. Follow guys aku ya guys ya. @ifafif. Wah, Ifafif. Kalian- @ifafif. kalian harus daftar ke @ifafif. Help me 1000 followers. wow, good, Baru good, 600 good. soalnya, dikit banget. Ya Allah, itu sudah baru. Aku loh Kak, ya Allah Kak, saya tuh masih gak ada 100-an, gak ada. Masa? Ya gak apa-apa, nanti juga 100 kok. Amin. Teman-teman amin. saya tuh 1000, aku masih 600 sendiri. Sabar, kamu kan cantik, pasti tuh banyak di luar sana Amin, yang cantol amin sama kamu. Amin, ini loh. Dan khususnya Tinggi para banget. cowok-cowok yang jomblo, kamu harus catat ini IG-nya. Ifafif harus daftar ke jadi pacarnya lah. Jangan, pacaran itu gak boleh dosa. Bukan Gak boleh. apa-apa, kan pacaran aja, nggak apa? Ya gak ke itu lah. Itu apa? Nggak tahu. Astagfirullah. Lanjut, Kak Afifah ini tinggal di mana ya? Tinggal di rumah dong. Maksudnya tinggalnya tuh di daerah mana? Saya tinggalnya di Desa Maju Demak, di Gang Abimanyu nomor 7, Desa Maju Demak, RT 1 RW 2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara. Di Asia, di bumi, semesta, galaksi Bima Sakti, ciptaan Gusti Allah. Wow, kayaknya tuh Mojo kan? Ya. Mojo. Ya. Kira-kira saya tuh tahu Mojo, daerah Mojo itu luas banget ya. Iya, emang Mojo tuh luas banget. Ada banyak gangnya juga. Sampai kalau Oh. aku punya teman-teman main ke rumah aku, mereka selalu nyasar. Kan rumah aku itu di antara 2 gang ya Kak ya. Ini tuh gang 6, Jalan Sadewa, terus ini masjid, terus ini gang aku gang 7, di Gang Abimanyu ya. Mereka tuh kalau ke rumah aku pasti tuh nyasarnya di gang 6, Gang Sadewa itu. Gak bisa. Ya kan, karena terlalu banyak gang, saking banyak gang mereka tuh lupa kalau rumah aku itu di kiri masjid atau kanan masjid sih. Terus aku bilangnya tuh lor masjid dan mereka tuh gak tahu lornya itu di mana, utaranya tuh di mana gitu. Makanya mereka selalu nyasar, tapi gak apa-apa. Di setiap gang itu selalu ada tembusan jalan. Dan Wow. mereka selalu menembus jalan ke gang 7, Jalan Abimanyu, jalan rumah aku. Gang terpanjang di Mojo. Enggak sih? Gang terpanjang itu Gang Kikis sebelah gangku. Wow, sangat luas sekali teman-teman. Dan penduduknya itu 3.000 lebih. Wow. Termasuk aku ada di situ. Kira-kira kan kakak kan sekolah di SMK Miftahul Ulum. Dari SMK Miftahul Ulum kan di Jogoloyo, kan itu sangat jauh sekali. Kok bisa sampai sekolah di sini gitu? Oh gitu. Karena sebenarnya dulu tuh Kak aku tuh mau masuk di Grobogan Purwodadi asalnya. Tapi karena ya pokoknya itu dalane Gustiku. Dalane Gusti itu. Dalane Gusti itu mengantarkan saya untuk ke Miftahul Ulum. Pokoknya gitu
ceritanya panjang banget. Dan pokoknya terus ibu saya nawarin gimana kalau di Miftahul Ulum aja. Di situ nanti kamu SMK dan mau di situ. Ibu tuh pengennya kamu yang sekolahnya itu satu jajasan sama pondok. Terus akhirnya di Miftahul Ulum. Oh, berarti kakak ini mondok ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah mondok. Kan di sekolahnya kan satu yayasan. Ya. Katanya di SMK Miftahul Ulum itu putra sama putri itu dipisah ya, Kak? Sekolahnya. Ya. Ya, karena kita tidak sekolah boarding school, yaitu sekolah berbasis pesantren. Jadi putra dan putri dipisah agar Ya. itu deh. Mengapa Kak Afifah itu memilih kejuruan multimedia? Gini Kak, sebenarnya saat daftar itu kan saya bareng bapak saya ya. Ya. Saya bareng bapak saya. Saat itu bidang kompetensi keahlian di sini tuh ada 2, yaitu TKRO dan multimedia. Nah, saat aku kan nggak bilang sama bapak, Pak ini aku ambil TKR aja ya. Gitu. Loh, kamu cewek mau bengkel gitu? Gak apa-apa dong, aku pengen bisa bengkel, pengen bisa benerin sepeda aku sendiri gitu suatu saat nanti. Terus kamu yakin cewek mau bengkel gitu? Terus aku pikir-pikir lagi, kalau aku bengkel nih ya mesti itu aku ikut kerja orang, gajinya mungkin juga nggak seberapa, terus pasti lelah. Kalau misalnya bikin usaha sendiri nanti juga modalnya besar sekali. Terus akhirnya aku tanya sama bapak, kalau multimedia tuh apa Pak gitu. Multimedia apa ya multimedia ya? Bapak aku juga gitu. Apa ya gitu. Terus oh iya, multimedia itu yang bisa jadi reporter itu. Bapak aku katanya gitu. Oh itu Bapak. Terus aku mikir, ya udah deh multimedia aja, siapa tahu bisa jadi reporter. Amin. Tapi nggak punya bakat seperti itu. Masa nggak punya? Pasti punya. Suatu Enggak, saat nanti pasti punya. Amin. Amin. Kan di sekolah lain kan juga ada. Mondok sama sekolah kan juga ada. Kenapa tuh kamu kesini gitu loh? Ya itu tadi karena saya tuh gak iya sebenarnya itu banyak banget sekolah yang satu jajasan sama pondoknya. Ya. Tapi aku nggak tahu kenapa karena keluarga aku tuh banyak banget yang di Miftahul Ulum. Kalau di sini ya di Medan itu kan banyak banget yang di Miftahul Ulum di Jogoloyo ini. Jadi mungkin karena alasan itu aku di sini. Aku disaranin ibu ke Miftahul Ulum aja gitu. Nanti kamu kan SMK, katanya pengen SMK. Dulu memang aku pengen SMK gitu. Terus ya udah di Miftahul Ulum ini SMK sama pondok. Kan kalau SMK nanti biar siap kerja. Iya, amin. Kan pasti kesel kan mondok sama sekolah. Kan sangat capek sekali pastinya kan. Pikirannya itu nanti kalau di pondok mesti ngaji. Oh, enggak apa. Kakak ini tuh sebenarnya tuh masih mondok atau enggak sih? Mondok, saya tuh mondok. Udahlah. Enggak apa-apa kok. Kalau di SMK Pak Pamane Ya ger seumpama. Umpamanya di SMK Miftahul Ulum itu ada akuntansi, ada apa gitu kecuali multimedia. Itu kakak milih yang mana? Kalau ada yang lain. Contohnya apa Ya, aja gitu. misalnya? Nanti Akuntansi terus apa itu kayak jahit-jahit itu loh. tetap sana. Ya, Ya, terus? masak-masak terus gitu loh. Kan mesti kan Kalau- banyak tuh. Kalau SMK itu aku suruh milih sendiri ya. Kalau aku suruh milih sendiri itu aku pengennya di marketing atau manajemen. Kan ada itu SMK tulisan kursus marketing. Kalau nggak ada itu juga tahu perhatian juga nggak apa-apa, tahu tata boga. Pengennya sih itu ya, maksudnya aku pengen itu di marketing. Aku kira di sini tuh ada marketing juga, tapi ternyata multimedia. Ya. Tapi gak apa-apa, di sini juga dilatih marketingnya kok. Ya, soalnya kan multimedia tuh semua media kan. Ya, semua media mencakup di sini, semua multi. Nah, menurut Kak Afifah, kejuruan multimedia itu bagaimana? Menurut Kak Afifah aja. Kalau menurut aku, tidak aku sendiri ya. Ya. Multimedia itu asik dan menggelitik. Asiknya tuh bagaimana? Multimedia itu asik, iya bener asik walaupun tuh susah banget. Gini Kak, aku pertama kenal multimedia itu bingung, nggak tahu apa-apa. Karena aku nggak tahu apa itu multimedia ya.
aku tuh bener-bener pikiran aku pusing banget itu, pusing banget. Apa kok ini bisa gini ya, kok ini bisa gini, soalnya kita aku mikir gitu, kok multimedia tuh susah banget tapi menantang gitu. Yang bikin asiknya itu menantang. Misalnya nih pelajaran pemrograman dasar itu kan pelajaran saat kelas 10, mapel di kelas 10. Nah itu kan kita disuruh bikin program nih. Aku tuh inget banget waktu itu aku disuruh bikin, teman sekelas sih disuruh bikin program sama guru aku. Program apa ya, misalnya kalkulator lah, program kalkulator. Nah itu kita gak bisa sampai beberapa hari tuh kita ngedrop, ya Allah ini pelajaran apa kok bisa gini, bikin programnya tuh susah banget, salah terus bikin programnya. Apa nulis programnya kan dim as itu salah dikit aja itu salah semua Kak, beneran susah banget tapi menantang. Dan ketika kita berhasil itu senengnya Masya Allah, seneng banget, akhirnya bisa walaupun itu cuma satu bisanya. Terus Selain itu Kak, animasi itu asik banget, aku suka banget bikin animasi walaupun animasi kayak aku jelek. oh animasi itu seperti kartun itu Kak? Ya animasi itu kartun, animasi adalah sesuatu yang bergerak, gambar yang bergerak. Nah di animasi itu kan kita harus bikin frame ya, per frame. Misalnya aku tuh paling suka bikin animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, karena 3 dimensi tuh susah banget kan, kita harus ngatur dari panjang, lebar, tinggi. Kalau di 2 dimensi kan cuma panjang dan lebar doang. Kalau di 3D itu ada panjang, lebar, tinggi. Itu susah banget yang 3D. Aku lebih suka animasi 2D. Itu gampang banget banyak. Cuman ya itu nerapin frame-nya, animasi kita kan harus teliti nih, nerapin frame-nya yang bener, FPS-nya juga harus. Kalau animasinya pengen lembut, frame-nya juga harus banyak, FPS-nya juga harus makin banyak nanti biar animasinya bagus, biar lembut. Yang lain Kak, kan itu masih ada banyak lagi toh Kak? Ya masih banyak lagi. TKC seru banget. TKC itu aku tuh inget banget dulu pas TKC ini kan mapel di aku kelas 10 nih. Itu disuruh hafalan sama guru TKC aku tentang bikin dari komputer. Ada CPU, dulu motherboard, terus simpan, power supply, hard disk tuh masih banyak banget lah. Aku tuh hafalan sampai tak iling-iling itu Kak. Sing bentuk iki berarti iki, sing bentuk iki berarti iki. Bener-bener tak inget beserta saat itu kan disuruh hafalin apa nama bendanya beserta fungsinya ya. Itu bener-bener aku hafalannya itu sampai malam karena tuh bikin komputer kan banyak banget ya. Itu susah banget, pusing aku saat itu kelas 10 rasanya. Kalau yang lain lagi nih, misalnya desain ya. Dulu saat belajar dasar dari desain nih kan kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa. Ya walaupun masih no op lah, gak apa-apa kan sudah tahu nih. Dulu tuh cuman disuruh sama pembimbing aku untuk buat gambar dasarnya ya, misalnya buat garis di komputer aja itu aku bingung, buat garis lurus aja aku tuh bingung. Wah, ini kok gak bisa lurus, malah jadinya bengkok-bengkok. Soalnya aku bikinnya tuh mouse-nya tak teken. Aku tuh pakai tool, lupa, Present tool kayak. Aduh lupa, aku malu jadi di sini. Pokoknya aku tuh pakai tool apa gitu. Pokoknya saya salah, itu tak teken mau bikin garis lurus malah jadinya garis bengkok-bengkok, mau bikin garis zigzag malah jadinya garis gelombang itu ya. Mau buat lingkaran, tapi kalau lingkaran saat itu bisa. Pokoknya waktu itu bikin garis-garis itu aku nggak tahu itu bisa susah banget. Pokoknya saat itu ya, saat kelas 10 pelajaran paling aku benci itu adalah desain saat kelas 10. Tapi saat lama-lama udah bisa ya enak sendiri ya. Pokoknya saat kelas 10 itu aku paling benci sama desain dan pemrograman mungkin susah banget. Bikin program tuh sampai pengen pingsan juga sih. Tuh masa aja gitu bikin programnya kalau inget. Berarti Kak Viva ini kelas 12 ya? Kan umurnya sudah 17 kan? Iya, kelas 12. Ini masuki tahap apa Kak? Aku sekarang lagi magang PKL. Wow. Di mana?
karena ini sekolah aku boarding school satu yayasan dengan pondok, aku magangnya di sekolah. Tapi ada industri yang mengunjungi sekolah kami, magang memberi tugas kepada para anak magang gitu. Kita disuruh bikin project video karena sekarang kan ada jurusan baru nih, broadcasting. Jadi kita magangnya bersangkutan dengan yang broadcasting itu, bikin penyiaran. Sekarang penyiaran ya, kita bikin beberapa konten YouTube. Aku kemarin itu kita pertama dikasih tantangan bikin 8 project selama 2 bulan nih. Itu kayak kalian bikin konten bebas, terserah temanya apa, yang penting nanti 8 project selama 2 bulan gitu. Terus kemarin aku ambil yang masuk ke tutorial lah, how to ya. Aku bikin konten masak itu. Masak apa sih kak? Kan 8 itu masih susah sekali Ya, aku masaknya ya manis-manis aja deh. Kalau masak yang asin-asin itu sebenarnya males, ribet banget. Kalau masak asin-asin itu bahannya tuh lebih banyak. Jadi aku bikin camilan-camilan aja gitu. Ada salad buah, favorit aku, enak banget. Salad buah, terus apa lagi ya? Lupa ya. Smoothie, enggak smoothie sih. Strawberry milk. Salad buah, strawberry milk, saus kaki naga. Apa lagi ya? Flat, roti tawar. Apa lagi ya? Kok banyak banget sih 8. Aku lupa bikin apa aja. Pokoknya itulah banyak banget sampai aku lupa. Beneran lupa banget. Itu aja kak yang disuruh membuat video Enggak, itu kan kita makanya 3 bulan nih PKL-nya. 2 bulan kan suruh bikin 8 project tuh. Nah, ini yang paling menantang nih. Di 1 bulan terakhir ini benar-benar menantang. 2 minggu depan, 2 minggu pertama di sisa 1 bulan ini kita disuruh buat konten reporter, penyiar berita. Dadakan dong. Dadakan banget. Kita tiba-tiba suruh jadi presenter dadakan, suruh menyiarkan berita gitu-gitu. Dan itu hanya dalam waktu 2 minggu 10 project. Ibaratnya sebenarnya waktu itu gak ada 2 minggu kak, 12 hari atau 12 hari kayaknya. Itu 12 hari suruh 10 project. Sehari berarti harus jadi 1 kan ya. Itu kita satu angkatan itu yang magang itu, aduh pusing banget rasanya. Pusing kok disuruh begini. Itu apalagi kita tuh gak bisa menyiarkan berita, tapi yang awalnya gak bisa alhamdulillah juga jadi bisa gitu. Yang gak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa, mungkin begitu. Kita cara menyiarkan berita kita juga berbeda-beda. Ada yang gitulah kak, pokoknya itu benar-benar menantang. Itu saat penyiaran berita itu pengalaman yang sangat hebat. Alhamdulillah, dan itu kami bisa menyelesaikannya dengan lancar. Sebelum 12 hari kami sudah mengupload 10 project itu dalam waktu 12 hari. Kami berhasil, kami tuh seneng banget bisa berhasil. Nah, di 2 minggu terakhir, dalam 1 bulan terakhir, di 2 minggu kedua kita disuruh project itu bikin podcast. Wah, kayak kita gini ini dong. bikin podcast. Hebat sih, sangat hebat sekali. Itu tapi yang podcast ini dibagi per kelompok. Per kelompok gitu ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, di situ nanti ada yang bertugas untuk menata switcher, atau nanti ada yang jadi host di sini, atau yang jadi itulah, saya lupa namanya. Itulah. Ya pokoknya itulah. Jadi ganjel lah pengen nurus. Gitulah. Gak apa-apa, keluarin aja semua menurut jadi sini. Gitu. Ya udah itu, dan ini PKL aku udah mau selesai. Kapan kira-kira selesainya? Kayaknya besok Senin deh. Wah, selamat. Tinggal Jumat, Sabtu, Minggu, tinggal 3 hari lagi tuh. Sedih banget rasanya PKL mau selesai. Ya berarti setelah itu pelajaran biasa dong kak? Ya pelajaran biasa. Nanti kita seperti sekolah pada umumnya, berangkat jam 7, pulang jam 1:30 seperti sekolah pada umumnya di SMK ini. Emang kalau PKL itu berangkatnya jam berapaan kak? Ya berangkatnya juga tetap harus jam 7 gitu. Kita berangkatnya jam 7 semua kok. Iya kan, ya. Kita berangkatnya jam 7, pulangnya 3:30. Tapi kadang lagi ya kak, ya, praktek apa saja yang ada di kejuruan multimedia?
itu tergantung mapelnya. Mapelnya misalnya di aku kelas 11 itu kan mapelnya desain grafis percetakan dan animasi. Animasi 2D dan 3D. Nah, kalau di GP itu desain percetakan, kita selalu disuruh bikin desain. Ya disuruh, pokoknya desain grafis itu kita harus desain terus, desain. Kita harus digojlok biar pikiran kita itu bisa kreatif mendesain, karena para desainer itu kan pikirannya harus kreatif nih. Makanya guru kita itu suruh kita desain biar kita tuh bisa lebih kreatif ke depannya gitu. Dalam mapel DGP juga di situ terdapat materi fotografi. Nah, materi fotografi kita itu prakteknya juga nerapin bidang pandang pada kamera itu, sama apa lagi ya, banyak deh itu prakteknya. Kalau fotografi ya kita prakteknya bersangkutan dengan kamera, itu pengambilan bidang pada gambar, terus pengambilan sudut gambar juga itu banyak banget deh. Terus kalau misalnya animasi 2D dan 3D, oh ya, kalau di GP itu kita mengandalkan software Corel Draw dan Photoshop. Tapi di kelas 11 ini aku lebih ke Photoshop karena kita di percetakan gitu. Kayaknya sih karena itu. Nah, kalau di animasi 2D dan 3D, kalau animasi 2D itu kita mengandalkan animasi Flash, Adobe Flash, iya kan? Ya kan? Adobe Flash itu. Kita prakteknya di situ di Adobe Flash kalau animasi 2D. Kalau animasi 3D kita di aplikasi Blender. Kalau Blender itu gratis aplikasinya. Saya tuh lebih suka animasi 2D bikin di Adobe Flash tuh asik banget. Kita pernah disuruh bikin iklan, itu lama banget buatnya, seminggu ya kayaknya. Itu aku ceritain Kak, pertama kali kita bikin animasi itu ya, kita bikin animasi Stitchman. Kita bikin animasi apa saat itu ya, kita nyekan kok Kak, apa sih aku lupa, pokoknya tuh animasi frame by frame ya. Kita bikin animasi frame by frame itu kan manual nih buatnya. Kita disuruh gambar di kertas, setelah itu kita gambar itu scan di komputer. Nah, setelah itu kita bikin animasinya frame by frame-nya. Setiap frame nanti kita isi satu animasi. Misalnya saat itu aku bikin orang berenang nih. Katanya orang berenang gini deh. Orang berenang itu kan tadi ininya itu loh. Papan loncat. Papan gini-gini ya. Aku saat itu bingung bikin apa, teman-teman udah bikin ini. Aku mikir yang mudah tapi bagus gitu kan. Terus aku kepikiran, udah deh orang berenang aja, orang loncat. Ini kan misalnya papan seluncur nih. Terus ini Stitchman. Oh, iya itu Stitchman. Enggak. Ya itu deh. Berarti itu gambar dulu dong, Kak? Ya, saat gambar dulu saya kayak gak buat itu deh. Oh iya, saat animasi frame by frame yang nyekan. Saya salah, maaf ya. Yang tadi salah. Saat yang gambar scan itu saya gambar. Saya gak tahu gambar apa, saya ngarang soalnya. Ini tuh berdiri gini, terus ada bunder-bunder silahnya. Jadi itu bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gini. Jadi love. Jadi nyawak tuh bentuknya kayak gini ya, kayak gini. Terus nanti geraknya tuh gini. Geraknya gini. Jadi aku setiap frame-nya nanti tak isi itu. Pertama berdiri sini, nanti frame kedua tak isi begini, ketiga begini, nanti tak belikkan lagi gini. Jadi nanti gerakannya gini gitu. Bagus banget aku kalau inget. Seneng banget itu pertama kali bikin animasi itu, seneng banget rasanya. Yang kedua itu bikin animasi Stitchman. Ini juga aku seneng banget bikin Stitchman. Tadi yang aku bilang papan luncur gini loh. Itu Stitchman-nya itu berdiri di papan luncur ceritanya. Terus ya gini dulu, gini. Loncat dulu pemanasan. Pemanasan dulu, terus ya meloncat gitu. Itu gambar sendiri atau dari gambar sendiri dong? Kita kertas sendiri, purple paper. Apa yang Stitchman? Ya. Kalau Stitchman enggak, kita pakai tool di Adobe Flash. Itu kan di situ sudah tersedia semua. Kita bikin mandiri aja semuanya. Setiap frame nanti kita isi. Dan itu pokoknya kalau aku ingat susah gampang sih. Pertama susah, kalau belum dicoba susah. Kalau dicoba alhamdulillah. Lanjut
Praktik tugas apa yang paling Kak Afifah sukai? Paling Kakak sukai, langsung suka gitu loh. Pasti ada dong. Ada. Kalau itu tergantung step apelnya ya. Kalau animasi itu saya suka praktik 2D. Kalau di GP saya lebih suka Photoshop mungkin. Photoshop karena Photoshop itu kayak memanipulasi gambar ya. Gambar misalnya tuh pokoknya dimanipulasi nanti gambarnya. Misalnya ini kan saya duduk, nanti dimanipulasi saya tiba-tiba terbang di atas awan gitu. Karena ini mimpi kakak kok. Ya mimpi kakak untuk kawan. Ya mimpi aku ini, aku pengen tidur di atas awan ini soalnya aku ngantuk banget Kak, ngantuk diajak podcast tuh beneran ngantuk banget. Ini pertanyaan terakhir, ya nggak terakhir amat sih. Setelah lulus dari SMK Kak Afifah mau ngapain? Mau kerja atau mau kuliah atau mau itu nikah? Kalau nikah gitu deh. Enggak, aku nggak siap nikah. Kalau sudah ada jodohnya, Nggak mau. diberitain aja. Nggak mau. Diberitain Aku masih muda, aku nggak mau nikah. Diberitain aja. Kalau seandainya kakak itu sudah dijodohin orang tua, cowoknya itu sudah mapan, ganteng, pul Kak. Kalau nikahnya apa? Lulus langsung nikah? Yeah. Nggak mau lah. Ngapain? Tapi kalau kan ada toh Kak, sudah nikah tapi masih kuliah kan ada toh. Ya pokoknya nggak mau. Aku nggak mau nikah. Oh, maunya langsung kerja. Dunia pernikahan itu kan seperti berada di dalam gua yang sangat gelap. Emang sudah pernah Kak? Nggak pernah. Tapi aku lihat-lihat kayak gitu deh. Aku nggak mau nikah dulu. Nggak terus? Ketika lulus aku tuh dulu pengennya langsung kerja ya. Makanya aku suka SMK gitu. Tapi sekarang lihat keadaan sekarang itu pengen kuliah. Siapa sih yang nggak mau pengen kuliah? Iya sih. Sebenarnya dulu aku juga pengen kuliah tapi gak ada harapan buat kuliah gitu. Makanya pengen kerja. Terus kayak ada harapan buat kuliah juga. Akhirnya aku pengen kuliah. Aku nanti pengen kuliah di fakultas manajemen. Aku ambil fakultas manajemen maksudnya gitu. Pengen kuliah di UIN Walisongo Semarang. Jauh sekali itu. Cedak. Jauh sekali. Demak Semarang, nggak sampai Demak Jogja. Kalau orang-orang kan pengen di UGM. Nah UGM tuh saingannya berat-berat. Ngapain aku di situ? Nggak apa-apa, pasti kakak ini kan ya pintar toh. Kan manajemen itu pasti pintar sekali. Amin. Tapi saya nggak punya ilmu apa-apa tentang manajemen. Saya nggak tahu apa itu manajemen. Tapi kenapa saya pengen manajemen? Kan cita-cita toh Kak, nggak apa-apa Kak. Kakak Afifah ini kan cantik kan. Saya lihat dia tuh seperti siapa ya? Seperti grup JKT loh Kak. Tahu pasti Kak, nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Aku tuh pernah lihat grupnya JKT itu. Cantik semua. Ya, masih muda-muda. Seperti kakak ini. Masih muda, ada yang seumuran saya di situ. Siapa Kak? Banyak kok. Kakak ini pasti suka JKT dong. Suka tapi gak suka banget. Suka karena mereka tuh tiba-tiba keluar aja di beranda TikTokku salah siapa. Terus suka. Ya gak suka-suka banget, suka-suka aja gitu. Suka-suka aja liatnya. Mungkin suka lihat cewek cantik gitu. Karena aku suka lihat cewek cantik. Kamu kan juga cantik. Teman saya aja cantik. Udah dong, udah. Kira-kira Kak Afifah ini hobinya apa sih? Banyak. Apa saja gitu? Saya suka nonton drakor. Wow, drakor apa? Drakor. Kalau sekarang saya lagi gak nonton, saya pray dulu. Oh iya lupa PKL. Ya lupa fokus PKL. Drajin terakhir yang aku lihat itu The Life of Begins. Tonton guys, itu lucu. Drakornya tuh komedi romansa dan kerajaan. Komedi romansa. Drajin kok drakor sih. Komedi romansa kerajaan itu lucu banget orangnya. Oh, kalau kerajaan itu kan pasti pakai baju-baju yang baju ribet banget. adat Cina itu. Bagus kok. Orangnya tuh cantik banget. Pemeran utamanya saya lupa nama aslinya. Tapi bagus banget. Terus aku saranin Drajin paling seru nih. Disaranin. Apa ya? Saya lupa. Oh ya, The Love You of Give Me. Itu Drajin semua. Ya itu Drajin, The Love You of Give Me. Itu bagus banget Drajinnya. Mengisahkan tentang orang yang pacaran nih
hamil di luar nikah. Astagfirullah. Dan akhirnya mereka menikah, hamil di luar nikah, akhirnya mereka menikah. Ya begitu deh, tradisinya nggak perlu ditiru itu, tapi nggak baik, apalagi seperti anak kecil kayak kita ya. Tapi kan buat hiburan aja. Ya, buat hiburan aja. Drakon dracin kan nggak apa-apa toh. Bercanda. Karena Kak Afifah ini pasti punya YouTube kan. Nah, ini YouTube-nya apa, Kak? Nanti Anu ya, akhir guys. yang Ya. lihat tuh bisa nge-like, comment, dan subscribe. Subscribe YouTube aku guys. @ifafif juga kak IG ku. @ifafif cari atau IFAA Afif, catat di BB ini. Catat Tapi ya, gak ada, tapi bohong. Oke, ini sudah ya, kita akhiri aja. Oke teman-teman, itu merupakan pendapat dari Kak Afifah tentang kejuruan multimedia di sekolahnya. Nah, terima kasih kepada Kak Afifah sudah menjadi bintang tamu di podcast milik kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video kita berdua ya guys. Kasih Kak Eva telah mengundang aku. Iya, sama-sama, dan bye. Thank you See you for next time. watching. Thank you for watching. Dah.